Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Shalom sahabat pijar. Tahukah saudara bahwa iman sejati adalah iman yang bertumpu pada keyakinan bahwa semua yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan, kita alami, dan juga kita kerjakan dalam hidup kita adalah yang terbaik. Nah, kata terbaik dalam konteks ini harus dilihat dari dimensi Allah dan bukan dari dimensi manusia. Karena ketika kata terbaik ini kita lihat dari dimensi manusia, maka ujung-ujungnya semua bernilai sementara. Pernah baca kan firman Tuhan yang mengatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, kata kebaikan pun dalam ayat ini harus dilihat dari dimensi Allah. Karena kalau dilihat dari dimensi manusia, maka kata kebaikan akan ditafsirkan sebagai misalnya apa? Kesembuhan, kesuksesan, lepas dari pergumulan, mengalami mujizat, dan lain sebagainya. Tapi apabila kita berdoa untuk anak kita yang sedang sakit dan ternyata tidak sembuh, bahkan meninggal, apakah itu kebaikan? Dari dimensi manusia, itu bukan kebaikan. Tetapi dari dimensi Allah, itu bisa menjadi kebaikan. Tadi saya katakan bahwa iman yang sejati adalah iman yang meyakini apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita adalah yang terbaik. Nah, terbaik ini tentunya harus dilihat dari dimensi Allah dan bukan dari dimensi manusia. Jadi kalau saudara memiliki iman yang sejati, berarti saudara harus melihat segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara, semua itu merupakan yang terbaik bagi hidup saudara. Mau suka, mau duka, itu adalah yang terbaik. Nah, untuk kita melihat apakah kita sudah memiliki iman yang sejati, nah kita coba lihat ciri-ciri orang yang memiliki iman yang sejati. Orang yang memiliki iman sejati itu tidak akan bersungut-sungut di dalam segala keadaan. Dia tidak akan memaksakan kehendaknya kepada Tuhan. Dia akan bersuka cita dalam segala hal. Dia tetap percaya kepada Allah sekalipun keadaan tidak sesuai dengan keinginannya. Dia tetap percaya sekalipun permohonan doanya tidak dikabulkan Tuhan. Nah, pada saat pengenalan kita akan Allah sangat rendah, kita akan sulit membedakan mana kehendak Allah dan mana kehendak kedagingan kita. Karena semakin tinggi pengenalan kita akan Allah, maka kita semakin peka untuk membedakan mana kehendak kita dan mana kehendak Tuhan. Karena semakin tinggi pengenalan kita kepada Allah, maka kita semakin peka untuk membedakan mana kehendak kita dan mana kehendak Allah. Tahu karena apa? Karena seseorang yang semakin mengenal Allah dalam hidupnya akan semakin tidak memiliki kehendak. Yang ada adalah kehendak Tuhan di dalam dirinya. Saya ambil sebuah contoh untuk menjelaskan hal ini. Kita tahu bahwa Yesus adalah manusia yang memiliki pengenalan akan Allah secara sempurna. Kesempurnaan pengenalan tersebut membuat ia sangat peka terhadap kehendak Bapaknya. Apapun yang dia lakukan selama 3,5 tahun pelayanannya di muka bumi ini, semua adalah kehendak Allah dalam hidupnya. Ketika ia menyembuhkan orang sakit, ketika ia mengusir setan, membangkitkan orang mati, bahkan sampai dia harus menderita dan mati di kayu salib, semua itu adalah kehendak Bapaknya.
Bahkan Yesus pernah mengklaim bahwa makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Demikian juga dengan kita. Pengenalan yang benar akan Allah akan membuat kita tidak lagi memiliki kehendak daging, melainkan kehendak Kristus yang kita lakukan. Atau dengan kata lain, pengenalan kita akan Allah membuat kita hidup dipimpin oleh Roh yang tidak lain adalah Roh Kudus. Oleh karenanya kenalilah Allah dalam hidup kita. Dengan apa? Dengan mengisi seluruh pikiran kita dengan firman Tuhan. Baca firman dan lakukan. Dengan begitu setiap orang percaya akan dapat sampai kepada level iman yang sejati. Ingat, iman tumbuh dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Kita adalah terang bagi Indonesia. Oleh karenanya jaga terangmu. Tuhan Yesus memberkati.